Selamat datang di channel Light Story. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film mengenai kisah petualangan seorang gadis yang bernama Mary Catherine yang disingkat MK, yang secara ajaib berubah menjadi manusia kecil. Dan ternyata di dalam hutan ada peradaban makhluk-makhluk kecil yang seukuran serangga. Mary harus membantu manusia kecil tersebut hingga ia bisa kembali menjadi manusia normal lagi. Film ini berjudul Epic. Mari kita menyaksikannya. Film pun dimulai. Diperlihatkan ada seorang profesor yang bernama Bomba yang sedang mengejar burung. Dan seekor dari burung yang dikejarnya itu mendadak terjatuh. Dan profesor pun berhasil menangkap burung tersebut. Ia melihat ada tempat dudukan kecil di punggung burung itu. Profesor pun menyadari ada peradaban makhluk-makhluk kecil di dalam hutan. Dan apa yang diyakini Profesor Bomba itu ternyata benar. Di mana ada manusia daun yang bernama Not. Ia sedang dikejar-kejar oleh pasukan serangga jahat yang bernama Bogans yang sedang mengendarai burung. Dengan gesit, Not melompat-lompat untuk menghindari serangan. Tak lama kemudian, datanglah Jenderal Ronin bersama pasukan daun lainnya untuk memberikan bantuan. Tapi, tiba-tiba seekor burung yang ditunggangi Bogans berhasil mencengkeram dan menangkapnya. Namun dengan sigap, Jenderal Ronin pun menyergap Bogans yang berada di punggung burung yang mencengkeram Not. Jenderal Ronin menghajar pasukan Bogans satu persatu hingga mereka semua pada berjatuhan. Dan akhirnya Jenderal Ronin berhasil menyelamatkan Not. Salah satu pasukan Bogans yang terjatuh itu mendarat di kaca mobil yang ditumpangi seorang gadis yang bernama Mary Catherine yang disapa MK yang sedang dalam perjalanan untuk berkunjung ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana, dengan canggung ia masuk ke dalam rumah ayahnya, rumah di mana ia pernah tinggal semasa kecil ketika ayah dan ibunya belum bercerai, dan ia mendapati ayahnya, yaitu Profesor Bomba, terlihat sibuk di ruang kerjanya sehingga tidak menyadari kedatangannya. Lalu MK pun menyapa ayahnya, dan Profesor pun terkejut dan serasa tidak percaya melihat MK yang berada di depannya. Profesor langsung memeluk putrinya dan menanyakan kabarnya. Saat sedang berbincang, masuklah si Oji, anjing kesayangan ayahnya. Mary Catherine pun terkejut dan gembira melihat kehadiran Ozzy. Dan Ozzy pun juga nampak gembira menyambut kehadiran Mary Catherine. Lalu, Profesor membantu membawakan koper putrinya menuju ke kamar yang ditemani oleh Ozzy. Dan Mary Catherine mendapati kamarnya yang pernah ia tinggali semasa kecil. Ternyata masih lengkap seperti dulu. Tiba-tiba, alat detektor di pinggang ayahnya berbunyi. Dan Profesor bergegas meninggalkan MK karena mendadak ada hal yang harus ia kerjakan. Lalu MK beristirahat sambil memandang foto mendiang ibunya. Di dalam hutan, Ronin dan para pasukan daun kembali ke tempat kediaman manusia daun yang bernama Moonhaven. Begitu tiba, Ronin segera menemui Ratu Tara. Ratu Tara adalah nyawa hutan ini. Ia bisa menggerakkan pepohonan dengan pikirannya. Ronin mengatakan pada Ratu kalau dia khawatir akan ada serangan dari para Bogans pada pemilihan penerus nanti. Ronin memiliki rencana, yaitu pasukan daun akan membawa kuncupnya langsung kepada Ratu. Namun, Ratu mengatakan bahwa ia harus ada di sana untuk memilih sendiri penerusnya karena ini tentang perasaan kuncup nyawa hutannya. Apa yang dikhawatirkan oleh Ronin ternyata benar. Di kerajaan daun kering, Raja para Bogans yang bernama Mandrake sedang berdiskusi dengan anaknya, merencanakan untuk melakukan penyerangan di perayaan nanti, dengan tujuan agar Ratu Tara tidak memiliki penerus, sehingga ia sebagai penguasa para Bogans dapat menguasai hutan. Di dalam hutan, terlihat pasukan daun nampak sedang bersiap-siap. Kemudian datanglah Not dengan menaiki seekor burung pipit. Melihat itu, Jenderal Ronin menyuruhnya mencari burung yang lebih tepat untuk dipakai mengawal Ratu Tara. Not pun menolak dan mengatakan ia tidak mau lagi diatur-atur lagi seperti anak kecil. Ronin mengatakan bahwa ia telah berjanji kepada mendiang ayah Not untuk menjaga dan mendidik Not. Lagi pula, ia juga adalah komandan Not. Not yang menjadi kesal lalu mengatakan berhenti menjadi pasukan daun. Kemudian Ratu Tara dibawa terbang dengan perahu yang terbuat dari daun yang diangkat oleh burung-burung ke tempat Ratu Tara akan memberikan kekuatannya ke kuncup istimewa untuk memilih penerus. Di rumah, MK sedang mencari ayahnya untuk ngobrol. Ia kaget melihat ayahnya yang sedang memanjat pohon dan kemudian terjatuh. MK lalu bertanya kepada ayahnya, kenapa memasang begitu banyak kamera pengawas? Ayahnya lalu bilang kalau dia punya jaringan kamera yang luas di dalam hutan. Kemudian MK mengatakan, seperti yang sering diucapkan mendiang ibunya, kalau ayahnya itu berkhayal mengenai keberadaan kehidupan kecil di dalam hutan yang menghancurkan karir dan juga pernikahannya. Ayahnya membantah dengan mengatakan ia tidak sedang berkhayal kalau ia sedang menyelidiki kehidupan manusia-manusia kecil yang seukuran serangga.
Ia lalu mengajak MK ke ruang kerjanya untuk memperdengarkan rekaman suara kelelawar. Yang jika diperhatikan seksama, terdengar ada suara yang sedang bercakap-cakap. Dan ayahnya meyakini bahwa suara itu adalah manusia daun yang sedang bercakap-cakap. MK yang tidak percaya bertanya, mengapa kita tidak pernah melihat makhluk-makhluk itu? Ayahnya menjawab, hanya karena kamu belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Ayahnya menceritakan bahwa makhluk-makhluk itu bergerak sangat cepat di dalam dimensi kecepatan yang berbeda. Sehingga seperti serangga yang bisa bergerak lebih cepat daripada manusia. Karena itu, ia membuat alat untuk melihatnya dan membuatkannya juga untuk MK. Dan mengajak MK ikut dalam pencariannya. MK pun menjadi kesal dan meminta ayahnya untuk berhenti berhayal tentang keberadaan makhluk-makhluk ini dan memulai hidup yang normal. Tiba-tiba, alat pendeteksi milik ayahnya berbunyi. Dengan tergesa-gesa, ayahnya segera mempersiapkan peralatannya untuk keluar mencari makhluk itu dan mengatakan kepada MK akan melanjutkan perbincangan ini setelah ia kembali nanti. MK yang kesal memutuskan kembali ke kota. Ia meninggalkan pesan pada layar komputer ayahnya lalu keluar untuk menghubungi taksi. Namun si Oji anjing ayahnya berlari masuk ke dalam hutan. MK pun segera berlari mengejar Oji masuk ke dalam hutan. Kemudian di dalam hutan, rombongan yang membawa Ratu Tara pun tiba dan mendarat di sebuah kolam. Ratu Tara turun dari kapal daunnya. Kemudian ia berjalan di atas permukaan kolam dengan menginjak daun-daun yang terapung yang digerakkannya dengan kekuatannya. Gadis manusia daun yang menyaksikan itu mengatakan pada ibunya akan kekagumannya pada Ratu Tara. Dan ia bercita-cita ingin menjadi sepertinya kelak yang memiliki kekuatan menggerakkan tanaman. Di kolam itu, si Keong dan siput yang bernama Map dan Grab telah menunggunya. Lalu Ratu Tara menghampiri mereka untuk berbincang-bincang mengenai kuncup mana yang tepat karena semuanya terlihat indah. Lalu Map dan Grab menawarkan kuncup yang besar kepadanya. Namun Ratu Tara memutuskan pilihannya sendiri dengan menunjuk salah satu kuncup yang ada di sana. Segera Map dan Grab mengambilnya dan memberikannya kepada Ratu Tara. Lalu Ratu Tara mengangkat kuncup pilihannya itu. Ronin yang sedang mengawasi keadaan melihat salah satu daun mendadak mengering, menandakan kehadiran para Bogans. Segera ia menembakkan panahnya dan mengenai kulit pohon. Tiba-tiba, para Bogans yang bersembunyi di balik kulit pohon itu mendadak pada keluar dan menyerang. Para prajurit daun segera bahu-membahu untuk berusaha menghadangnya. Ronin berteriak pada Ratu Tara untuk melarikan diri. Kemudian, ia segera meloloskan diri sambil membawa kuncup itu. Namun, kapal yang ditumpangi Ratu Tara berhasil dirusak oleh para Bogans. Para Bogans yang berada di kolam segera bermunculan untuk menyerang Ratu Tara. Namun, Ratu Tara segera melompat lalu menghempas mereka dengan daun yang ia pijak. Kemudian Ratu Tara berlari menaiki dahan, lalu ia pun melompat dan disambut oleh Jenderal Ronin menaiki seekor burung. Mandrake dan anaknya yang menaiki burung menembakkan anak panah ke arah mereka. Ronin berhasil menangkap salah satu anak panah itu, lalu digunakan untuk menyerang balik. Melihat anak yang terkena panah, Mandrake segera melesatkan anak panahnya, lalu mengejar anaknya yang terjatuh. Ronin yang sempat tenang mendadak terkejut melihat Ratu Tara terkena panah yang ditembakkan Mandrake tadi. Lalu ia pun terjatuh. MK yang mencari-cari Ozzy tanpa sadar telah masuk hingga di tengah hutan. Tiba-tiba ia melihat dari atas langit cahaya yang bersinar jatuh ke bawah. Ternyata itu adalah Ratu Tara yang terjatuh. MK pun terkejut dan serasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ratu Tara yang terbaring lemas memberikan kekuatannya kepada kuncup itu lalu memberikannya kepada MK. Ketika MK menangkap kuncup itu, tiba-tiba secara ajaib tubuh MK pun melayang lalu berputar kemudian terjatuh. Dan tanpa ia sadari, ia telah berubah menjadi kecil. Kemudian, MK melihat Ratu Tara sedang terbaring lemas, segera mendekatinya untuk memberikan bantuan. Ratu Tara langsung berpesan pada Mary untuk segera membawa kuncup yang dipegangnya itu ke Nimgalu. Ronin dan para pasukan daun pun tiba. Segera Ronin mendekati Ratu Tara dan memeluknya. Kemudian, ia pun menutup matanya dan meninggal di pelukannya. Lalu, tubuhnya pun mulai terurai, menjadi serbuk-serbuk berkilauan dan terbang ke langit. Para pasukan daun segera membungkuk memberikan penghormatan. Ronin terlihat sangat sedih karena kehilangan sang ratu. Dengan berusaha tetap tegar, ia berdiri dan bertanya kepada MK apa pesan terakhir ratu padanya. MK mengatakan ia diminta untuk membawa kuncup bunga ini kepada Nimgalu. Melihat lebah besar yang melintas di depannya, membuat MK menjadi sadar kalau dirinya telah berubah menjadi kecil. MK yang mendadak panik segera meminta Ronin untuk membuatnya menjadi besar kembali. Tapi Ronin mengatakan ia juga tidak tahu caranya. Dan memaksa MK menyerahkan kuncup itu. Tiba-tiba, Map dan Grab datang menghalanginya dan mengatakan pada Ronin bahwa Ratu Tara telah mempercayakan kuncup itu kepada MK untuk menyerahkannya pada Nimgalu.
Akhirnya, mereka pun sepakat pergi bersama-sama untuk mengantar MK menemui Nimgalu dengan menaiki burung. Karena Map dan Grab juga turut serta untuk menjaga kelembapan kuncup itu, maka beban angkutannya menjadi terlalu berat. Untuk itu, Ronin akan mencari Not buat meminta bantuan, karena Not adalah penunggang burung yang terbaik. Sementara di tempat lain, Not sedang asik mengikuti perlombaan pacuan burung, terbang dengan sangat cepatnya, berusaha membalap peserta yang lainnya. Meskipun sempat dicurangi hingga ia keluar lintasan, Not berhasil mengendalikan burungnya untuk kembali ke dalam lintasan, lalu kembali membalap semua peserta yang membuat Not tampil menjadi juara dalam lomba tersebut. Cikatak menjadi kesal karena Not telah melanggar janjinya untuk sengaja mengalah dalam perlombaan, dan ia hendak membunuh Not dibantu anak buahnya. Tiba-tiba, Ronin datang menolong Not. Melihat itu, Cikatak dan anak buahnya segera menyingkir, meninggalkan mereka. Ronin lalu memberitahu kalau Ratu Tara telah tiada, yang membuat Not sangat kaget mendengar berita itu, dan ia bertanya apa yang akan terjadi pada hutan kita. Ronin meminta kepada Not ikut serta membantunya, membawa kuncup ke Nimgalu buat meminta petunjuk. Tanpa mereka sadari, Cikatak diam-diam menguping pembicaraan mereka. Not kembali bertanya, kenapa Ronin butuh bantuannya? Siapa yang akan dia bawa? Kemudian MK, Map dan Grab muncul di pintu goa. Di rumah, ayah MK yang telah kembali ke rumah hendak mengobrol dengan MK. Melihat pesan yang ditinggalkan MK di layar monitor komputernya, ia pun menjadi sedih. Di dalam hutan, Mary yang sedang dalam perjalanan menuju tempat Nimgalu melihat hutan yang akan mereka lewati menjadi gersang dan rusak. Ketika Not mencoba nekat untuk melintasinya, tiba-tiba muncul gerombolan kelelawar yang berterbangan dan mencoba menyerang mereka, yang membuat mereka terpaksa segera kabur untuk melintasi jalan lain. Di dalam hutan yang gersang itu, Mandrake sedang berdiri mengawasi para Bogans yang sedang bekerja merusak hutan. Kemudian muncullah Cikatak menemui Mandrake untuk melaporkan bahwa Ronin sedang membawa kuncup itu kepada Nimgalu. Mandrake yang penuh dendam karena kehilangan anaknya yang dibunuh oleh Ronin bersiap menyerang ke tempat Nimgalu. Setelah melewati perjalanan yang panjang, sampailah MK dan kawan-kawannya di tempat Nimgalu. Mereka melihat manusia-manusia daun yang datang berkumpul di dalam batang pohon yang merupakan tempat Nimgalu. Karena mereka khawatir dengan keadaan sebagian hutan yang telah menjadi gersang dan tandus. Nimgalu adalah seekor ulat bulu penjaga sejarah yang memegang gulungan-gulungan yang berisi tentang setiap kejadian yang ada di dalam hutan. Nimgalu lalu bernyanyi untuk menenangkan manusia-manusia daun itu. Saat ia membaca berita terbaru dari gulungan itu, ia mendapat kabar kalau sang ratu telah tiada. Namun, ia tidak berani menyampaikannya, takut bila terjadi kepanikan. Maka, ia pun segera masuk ke dalam dan ia bertemu dengan Ronin, Mary, dan Not. Mary memberikan kuncup itu kepada Nimgalu, sesuai pesan sang ratu. Mary yang mengira Nimgalu bisa sihir, lantas bertanya apa yang harus ia lakukan dengan kuncup itu. Nimgalu lalu bilang, ia juga tidak tahu, tapi ia tahu tempat untuk mencarinya. Mereka segera menuju ke tempat lingkaran pengetahuan, tempat penyimpanan gulungan-gulungan. Nimgalu lalu mencari gulungan catatan tentang kuncup. Setelah ia menemukannya, ia memberitahukan bahwa kuncup itu harus tetap dijaga kelembapannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, kuncup itu harus mekar pada malam ini juga di dalam cahaya bulan purnama pada saat titik tertingginya. Mengetahui itu, Nimgalu pun kembali menjadi gembira. Kemudian, Mary bercerita pada Nimgalu kalau ia bukan berasal dari dunia ini. Ia bertanya bagaimana caranya agar ia bisa menjadi besar lagi. Nimgalu lalu memberikan gulungan untuk melihat ke masa lalu. MK meniup gulungan itu yang kemudian menampilkan hologram berisi rekaman di mana ketika sang ratu yang sedang terbaring sekarat berpesan pada MK bahwa MK berada di sini karena suatu alasan. Dan ia mengatakan seperti yang dikatakan ayah MK, jikalau kau tak melihatnya, bukan berarti mereka tidak ada. Tetaplah bersama kuncup, beradalah di sampingnya saat mekar, maka kau akan mendapat apa yang pantas kau terima. Mendengar itu, MK agak senang karena ada harapan dia bisa kembali normal lagi. Ronin lalu menugasi Not untuk menjaga kuncup itu karena ia akan pergi sebentar untuk mengirim kabar ke manusia daun lainnya. Not yang sedang berjaga bertemu kembali dengan MK. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Bukannya konsentrasi untuk menjaga, Not malah mengajak MK menikmati suasana senja. Mereka melihat seekor rusa yang sangat indah diterpa matahari senja yang berjalan mendekati mereka. Lalu Not mengajak MK menaiki tanduk rusa tersebut untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba muncullah Mandrake menerobos masuk ke dalam pohon tempat kediaman Nimgalu. Lalu mengancam Map dan Grab yang mencoba melindungi kuncup itu.
Dengan paksa, Mandrake segera membawa lari kuncup itu dan membawa serta Map dan Grab bersamanya. Kemudian Ronin menjadi sangat marah pada Note karena ia tidak serius dalam menjaga kuncup itu. MK yang juga turut serta merasa bersalah, ingin merebut kembali kuncup itu. Mereka bertiga berencana menyelinap ke dalam markas para Bogans untuk mengambil kembali kuncup itu. Dan satu-satunya cara yaitu dengan menyamar. Namun, mereka tidak memiliki peralatan para Bogans yang akan mereka pakai untuk menyamar. Kemudian Mary teringat di mana ia bisa menemukan peralatan tersebut. Lalu ia segera mengajak Note dan Ronin untuk pergi mengambilnya. Di kerajaan daun kering, Mandrake yang berhasil mendapatkan kuncup itu berencana membuat mekar di dalam kegelapan dan melahirkan pangeran kegelapan kecil yang bisa diperalat untuk menguasai hutan. Map dan Grab pun mengejek rencana Mandrake itu, namun Mandrake segera mengeluarkan gulungan yang mengatakan itu bisa terjadi. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Ronin dan Note, MK mengajak mereka ke rumah ayahnya. Ia menunjukkan meja di mana letak peralatan Bogan itu berada. Ketika mereka sedang mengambil peralatan itu, tiba-tiba masuklah Profesor Bomba ke dalam ruangan itu, yang membuat Ronin dan Note terkejut. Kalau ternyata rumah yang mereka datangi ini adalah rumah orang yang sering mereka lihat masuk ke dalam hutan untuk menyelidiki keberadaan mereka, yang mereka juluki si penginjak. Dan lebih mengejutkan lagi ketika MK memberitahu kalau itu adalah ayahnya. Membuat Note akhirnya tahu kalau MK adalah salah satu dari si penginjak yang berubah menjadi kecil. MK yang sedih kemudian menatap ayahnya, menyesali karena tidak percaya perkataannya, yang sedang memandang foto keluarganya sambil mengungkapkan kesedihannya bahwa apa yang ia kerjakan selama ini membuat keluarganya pergi menjauh darinya. Kemudian ia pun berteriak mencoba memanggil-manggil ayahnya. Tiba-tiba Ozzy yang mendengar teriakan itu segera datang mendekati MK dan hendak menciumnya, yang membuat MK terpaksa melarikan diri. Ronin dan Note yang mendengar teriakan MK segera turun dan menolongnya kabur dari kejaran Ozzy. Ayahnya yang melihat Ozzy berlarian seperti mengejar sesuatu terkejut melihat dengan alatnya ternyata ada manusia daun berada di dalam rumahnya. Segera ia mengambil alat penghisap debu untuk menangkap mereka. MK yang berusaha kabur dari kejaran Ozzy berhasil dibantu Note yang mencoba kabur memanjat tali pada tirai jendela. Melihat itu, Profesor segera mengarahkan penghisap debunya ke arah mereka. Dan MK pun tersedot masuk ke dalam penghisap debu tersebut dan kemudian terperangkap dalam toples. Profesor Bomba segera mengambil toples itu dan betapa terkejutnya ia melihat MK yang berukuran kecil berada di dalam toples itu. Saking terkejutnya, ia pun menjadi pingsan. Melihat itu, MK bergegas menghampiri ayahnya yang pingsan lalu mencium keningnya. Lalu ia mencoba mencabut pin kertas yang ada di peta ayahnya. Note yang telah menunggu di luar memanggil MK untuk segera bergegas. MK segera melompat keluar lalu menaiki burung menuju ke markas para Bogans. Sebelum pergi, MK telah memindahkan paku penanda pada peta ayahnya. Sesampainya di kerajaan daun kering, dengan tenang mereka segera berjalan masuk ke tempat para Bogans dengan menyamar. Setelah tiba di dalam, terlihat banyak sekali pasukan Bogans berjaga-jaga. Lalu Ronin meminta Note dan Mary untuk fokus mencari di mana kuncup itu disembunyikan. Kemudian Ronin membuka penyamarannya, lalu turun memperlihatkan dirinya kepada para Bogans untuk mengalihkan perhatian Bogans sehingga mereka pada berlarian untuk mengejarnya, yang membuat MK dan Note bisa leluasa mencari di mana kuncup itu disembunyikan. Dan mereka berhasil menemukan Map dan Grab yang dikurung bersama dengan kuncup itu dan mengeluarkan mereka dari kurungan itu. Bogans yang tiba menemukan kurungan itu sudah kosong. Melihat MK dan Note yang diam-diam mencoba melarikan diri dengan bergelantungan di mata Map dan Grab yang merayap di atas langit-langit, segera mengejarnya, terbang menaiki serangga. Namun Note berusaha melawan serangga yang menyerangnya. Sementara Ronin yang sedang berlari dari kejaran para Bogans bertemu dengan Mandrake. Mandrake yang dendam dengan Ronin yang telah membunuh anaknya segera turun menyerang Ronin, lalu mereka berdua pun bertarung. Dan dia pun terjerat oleh jaring laba-laba. Note yang sedang melawan serangga yang menyerangnya berhasil menendang serangga itu hingga terjatuh, yang membuat Mandrake yang hendak menyerang Ronin melihat MK dan Note yang sedang membawa kuncup itu melarikan diri. Segera Mandrake memanggil keluar semua pasukan Bogans. Kemudian Mandrake sendiri pun berusaha menaiki tebing untuk melakukan pengejaran. Tapi Ronin segera melompat, menyergap Mandrake dan menjatuhkannya kembali ke bawah. Ronin mencoba naik ke atas, namun para Bogans segera datang menyerangnya. Note berusaha untuk menolong, tapi Ronin berteriak padanya untuk segera pergi membawa kuncup itu ke Moon Heaven. Kemudian para Bogans segera mengerubungi Ronin hingga ia tak terlihat lagi. Melihat para Bogans berusaha menangkap mereka berempat berusaha meloloskan diri dari kejaran para Bogans. Segera mereka menaiki burung dan terbang meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan menuju Moon Heaven, Note tampak sedih karena kehilangan Ronin. Ketika memasuki Moon Heaven, MK pun takjub melihat keindahannya. Para manusia-manusia daun menyambut kedatangan mereka dengan penuh harapan dan kegembiraan.
Nimgalu segera membawa mereka masuk ke dalam aula di mana para manusia-manusia daun telah berkumpul. Kemudian Nimgalu meletakkan kuncup itu di atas altar sambil menunggu cahaya bulan yang masuk melalui lubang tepat menyinari altar di mana kuncup itu akan mekar. Ketika berkas cahaya bulan hampir mengenai kuncup itu, mendadak cahayanya menjadi redup. Ternyata sinar bulan tersebut dihalangi oleh segerombolan kelelawar yang terbang di atas Moon Heaven yang dikendalikan oleh Mandrake. Kelelawar yang dalam jumlah besar itu berputar-putar menghalangi cahaya bulan yang menyinari Moon Heaven. Melihat itu, para pasukan daun termasuk Nod segera bergegas mempersiapkan peralatan mereka. Lalu pergi menaiki burung untuk menghalau gerombolan kelelawar itu. Dengan semangat, Nod dan para pasukan daun segera menyerang pasukan para Bogans yang mencoba menghalangi mereka. Hingga terjadilah pertempuran yang dahsyat di udara. MK yang melihat pasukan daun kalah jumlah berniat ingin pergi membantu. Namun Nimgalu melarangnya dan meminta ia menunggu di dekat kuncup. Supaya ketika kuncup ini mekar, MK dapat menjadi besar kembali. Seperti yang dipesankan oleh Ratu Tara. Kemudian MK mendapatkan ide. Ia mengatakan pada Nimgalu akan pergi mencari ayahnya untuk meminta bantuan. Ia segera menaiki burung lalu terbang meninggalkan aula itu. MK menunggangi burung mendekati kamera yang dipasang ayahnya di hutan. Lalu ia berteriak meminta pertolongan ayahnya. Sehingga membunyikan alarm sensor yang membuat ayahnya tersadar dari pingsannya. Tapi nampaknya ia sudah terlihat menyerah mencari manusia daun. Dan mengira kalau ia sudah kehilangan akal karena melihat MK yang menjadi kecil di dalam toples. Kemudian dengan kesal, ia segera mematikan seluruh kameranya. Di mana saat ini MK sedang memohon pertolongan ayahnya melalui kamera-kamera itu. Tiba-tiba muncullah salah satu Bogans yang langsung menyerangnya. MK segera kabur meloloskan diri. Ketika profesor akan membenahi peta miliknya, terkejutlah ia melihat paku penanda kertas itu telah berpindah tempat. Dan mendadak ia tahu bahwa itu adalah tanda dari MK. Nod yang sedang bertempur melawan para Bogan melihat Mandrake terbang menuju aula tempat kuncup itu berada. Ia pun segera mengejarnya. Tapi pasukan Bogan datang menghalangi, yang membuat ia terjatuh dari burung yang ditungganginya. Namun ia mendarat di atas kelelawar yang ditunggangi Bogans dan merebut kelelawar tersebut dan kembali mengejar Mandrake. MK yang berusaha meloloskan diri dari kejaran salah satu Bogans yang ingin memanahnya, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Ozzy yang langsung menggigit dan mengoyak Bogans itu. Kemudian, ia melihat ayahnya yang berlari masuk ke dalam hutan dengan memakai kembali perlengkapannya. Dan mereka pun berdua akhirnya bertemu. Ayahnya menunjukkan paku penanda kertas yang dipindahkan MK itu. Lalu MK berkata bahwa ayahnya benar. Makhluk-makhluk itu nyata dan ia meminta maaf kepada ayahnya. MK lalu mengajak ayahnya untuk segera mengikutinya. Kemudian sampailah Mandrake di aula Moon Heaven, lalu turun menyerang para pasukan daun yang menghadapinya. Lalu ia berjalan mendekati altar di mana kuncup itu diletakkan. Nimgalu mencoba menghalangi, namun tidak bisa berbuat banyak. Ketika Mandrake hendak mengambil kuncup itu, tiba-tiba muncullah Ronin. Ronin yang ternyata masih hidup, segera mencabut pedangnya, lalu kembali berduel dengan Mandrake. Sementara MK dan ayahnya telah tiba di Moon Heaven. Ayahnya yang takjub hendak melihat-lihat sejenak, namun MK meminta ayahnya untuk menundanya karena manusia daun sedang membutuhkan pertolongan. Ia pun segera melompat masuk ke dalam kantong baju ayahnya dan mencoba mengeluarkan HP milik ayahnya. MK segera membuka layar HP itu dan mencari file suara kelelawar yang direkam ayahnya. Segera ia memutar rekaman suara kelelawar melalui speaker yang digantung Profesor Bomba di rompinya untuk menarik perhatian gerombolan kelelawar yang menghalangi sinar bulan tersebut. Melihat gerombolan kelelawar yang berdatangan ke arahnya, Profesor Bomba segera berlari memancing gerombolan kelelawar itu supaya mengejarnya. Sementara itu, Ronin yang bertarung melawan Mandrake sudah kelelahan sehingga berhasil dibuat terkapar oleh Mandrake. Tapi ketika Mandrake menghujamkan tongkatnya ke arah Ronin, tiba-tiba muncullah Nod menangkis serangan itu dengan pedangnya dan diikuti pasukan daun yang pada berdatangan. Karena kelelawar yang menghalangi cahaya bulan sudah pergi mengejar Profesor Bomba, maka cahaya bulan itu dapat kembali menyinari kuncup yang kemudian menjadi mekar. Di mana kuncup yang telah mekar itu mengeluarkan energi yang memberikan kekuatan pada Ronin dan Nod yang bekerja sama mendorong Mandrake menjauh dari altar. Sehingga mereka pun berhasil menghempas Mandrake hingga terlempar dan membuntur pohon yang lalu menelannya. Keadaan hutan pun kembali menjadi tenang. Para manusia daun kembali berkumpul, menyaksikan kuncup istimewa itu yang kini telah mekar dengan sangat indahnya. Kemudian, serbuk-serbuk berkilauan keluar dari kuncup itu, lalu mendekati anak gadis daun yang berdiri di sana. Ternyata itu adalah jiwa Ratu Tara yang akan memilih penerusnya. Ia lalu mencium kening gadis itu. Seketika itu juga, gadis daun itu menjelma menjadi sang ratu manusia daun yang baru. Nimgalu bersama para manusia daun yang berkumpul memberikan hormat kepadanya. Ronin dan Nod yang lelah kemudian duduk dan berbincang-bincang. Lalu MK datang menghampiri mereka. MK mengatakan nampaknya ia telah melewatkan kesempatan yang bisa membawa kembali ke dunianya.
Ketika Not mencoba menghiburnya, tiba-tiba tubuhnya terangkat. Lalu Nimgalu mengatakan bahwa sang ratulah yang akan mengirimnya kembali, di mana terlihat sang ratu baru sedang mengerahkan kekuatannya. MK pun segera mengucapkan salam perpisahan. Namun Ronin dan kawan-kawannya mengatakan itu tidak perlu, karena mereka masih akan berjumpa kembali. Setelah ia memeluk Not dan memberikan kecupan perpisahan, ia pun melayang dan kembali menjadi manusia normal lagi. Mary lalu keluar dari hutan. Melihat ayahnya yang sedang menunggu, mereka lalu saling berpelukan. Di hari-hari berikutnya, MK yang telah tinggal bersama ayahnya kini membantunya untuk mempelajari kehidupan manusia-manusia daun tersebut. Meskipun sudah menjadi besar kembali, MK masih tetap menjalin persahabatan dengan manusia daun, khususnya Not, dan tetap berkomunikasi dengan mereka melalui kamera dan alat yang dibuat ayahnya. Dan terkadang, ia bersama ayahnya mengunjungi mereka, dan tak lupa memakai helm dan kacamata khusus bikinan ayahnya. Akhirnya, MK dan ayahnya sangat gembira dapat berteman dan hidup berdampingan dengan manusia daun. Dan film pun selesai. Film epik yang apik ya. Mary Catherine yang awalnya tidak percaya perkataan ayahnya mengenai keberadaan manusia daun karena ia tidak pernah melihatnya. Akhirnya menemukan kebenaran itu. Bahkan ia mendapatkan pengalaman menjadi seperti layaknya manusia daun. Ada pesan yang bagus yang diucapkan ayah MK dan juga Ratu Tara, yakni hanya karena kamu belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Kalimat ini mengingatkan kita banyak hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak terlihat oleh mata kita, namun sejatinya ada. Jadi tetaplah bijak dalam menjalani hidup ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, tolong subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa.